Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar, Bimbel Daring ala YouTube. Baik anak-anak, kita mulai materi kita di bab pertama kelas 10, yaitu tentang besaran dan satuan. Udah gak asing ya sama materi ini? Iya benar, udah pernah kita pelajarin. Kelas berapa? Kelas 7 di bab pertama juga. Ya, kenapa ini selalu diletakkan di bab pertama? Karena ini adalah materi penting yang akan selalu kita gunakan selama kita belajar fisika. Dan ingat ya, satuan ini pembeda antara matematika dengan fisika. Jadi kalau matematika itu hanya menghitung saja, kalau di fisika selain dihitung ujungnya ada satuan. Maka nanti kalau kita menghitung soal-soal, kalau nggak ada satuannya berarti masih kurang sempurna. Kenapa? Karena itu pembeda antara matematika dengan fisika. Ya, kita mulai ya. Oke, besaran. Apa itu besaran? Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Itu kata kuncinya. Bisa diukur, bisa dinyatakan dengan angka. Oke, terkadang kita suka menilai nih. Menilai orang, cantiknya. Kira-kira cantik itu termasuk besaran atau enggak? Ada nggak alat ukurnya? Benar, nggak ada alat ukurnya. Berarti cantik termasuk besaran? Bukan ya, jadi harus ada alat ukurnya. Ya, kemudian kita lanjut ada satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah pembanding. Jadi harus ada pembandingnya, pembanding dalam pengukuran. Jadi dibandingkan sama alat ukur yang mana, gitu ya. Contohnya, Andre mengukur kawat yang panjangnya 50 cm. Berarti besarannya apa? Apa yang mau diukur? Panjangnya, benar. Yang mau diukur panjangnya, berarti itulah besarannya. Kemudian, apa satuannya? Dibandingkan sama apa dia? Oke, benar. Dibandingkan sama alat ukur biasa apa tuh kalau mengukur panjang? Meteran ya? Ya, berarti pembandingnya itu adalah meteran. Yang satuannya itu bisa senti, bisa meter. Ya, kemudian berapa besar atau nilainya? Besar atau nilainya inilah dia 50. Oke, sampai di sini paham kira-kira? Alhamdulillah, kita lanjut. Berdasarkan satuan, besaran ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Jadi besaran pokok adalah besaran dasar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Terdiri dari 7 besaran pokok yang ini wajib kita ingat. Kenapa? Karena nanti kan kita gunakan terus nih. Jadi kalau kita nggak ingat, wah ini yang paling dasar aja nggak ingat kan gitu. Jadi ini wajib kita ingat. Gimana cara ingatnya? Gampang. Kita ingat ujungnya aja nih. S M P J W. Oke, SMP jiwa. Suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu dan arus. Gampang ya. Oke, satuan juga wajib kita ingat ya. Jadi satuan suhu apa? Satuan internasionalnya adalah Kelvin, K. Massa, kilogram, kg, panjang, meter, M, jumlah zat, mol, N, intensitas cahaya, candela, CD, dan waktu, sekon, arus, ampere, A. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke jenis besaran yang kedua, yaitu ada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Iya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Itu sebabnya kenapa Ibu bilang besaran pokok itu wajib diingat. Kenapa? Karena dari besaran pokok kita dapat besaran turunan ya. Oke, kita ambil contoh. Kalau ditanya apa satuan dari kecepatan, maka kita harus tahu dulu rumusnya, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, tadi di besaran pokok Ibu lupa bilang bahwasannya untuk besaran panjang itu terdiri dari beberapa besaran lagi ya. Ada besaran apa aja? Di situ ada jarak, ada lebar, tinggi, jari-jari, diameter. Jadi semua itu termasuk dalam besaran panjang yang satuannya adalah meter. Maka di sini untuk besaran jarak satuannya adalah meter, M, sedangkan waktu adalah sekon, S. Oke, bekas contoh yang kedua yaitu ada percepatan.
Oke, apa satuan percepatan? Ya, berarti kita turunkan dulu apa rumusnya, yaitu kecepatan dibagi dengan waktu. Oke, tadi kita cari kecepatan satuan adalah meter per sekon, sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Kita sederhanakan lagi ya, kalau masih ada dua huruf yang sama seperti ini, kita sederhanakan. Oke, M per S, tetap kita buat M per S. Nah ini S itu sebenarnya ini kan S per 1, karena dibagikan dia tetap, maka tidak ditulis ya. Karena kita mau ubah bagi menjadi kali di sini, maka ini harus dibalik. Yang tadinya S per 1 menjadi 1 per S. Oke, sekarang kita kalikan. M kali 1 M, sedangkan S kali S adalah S pangkat 2. Oke, gimana? Paham kira-kira? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu dimensi. Apa itu dimensi? Yaitu cara besaran tersusun dari beberapa besaran pokok. Ya, makanya ini nambah lagi nih hafalannya untuk dimensi ya. Oke, kalau SMP jiwa dimensinya untuk suhu adalah theta, massa M besar, panjang L besar, jumlah zat N besar, intensitas cahaya J besar, waktu T besar, dan arus adalah I besar. Kita ambil contoh. Contoh, samakan aja sama yang tadi ya, yaitu kecepatan. Oke, tadi rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Apa satuan jarak? Jarak termasuk besaran panjang M, sedang waktu adalah T, suhu. Jadi dimensinya apa? Kita ubahlah dia. Dimensi panjang, satuannya M, dimensinya L. Oke, sedangkan S suhu dimensinya adalah T. Jadi apa dimensinya? Kita harus sederhanakan, yaitu L, T-nya di bawah naik ke atas, jadi pangkat negatif 1. Jadi LT negatif 1. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Yang ini Ibu hapus ya, paham kan? Ya, oke. Kita ambil contoh yang kedua tadi adalah percepatan. Oke, kita nggak cari lagi satuannya ya, karena tadi udah kita cari di awal. Percepatannya adalah satuannya meter per S pangkat 2. Kita ambil langsung. Jadi untuk M dimensinya adalah L, sedangkan S dimensinya adalah T pangkat 2. Jadi kita sederhanakan, tadi kalau di bawah positif, ke atas jadi negatif. Jadi dimensinya adalah L T negatif 2. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu notasi ilmiah. Apa itu? Penulisan bilangan dalam bentuk pangkat. Jadi kalau misalkan dulu SMP 1 dibagi 1000 itu kan 0,001. Kalau sekarang udah SMA nggak boleh lagi 0,001. Kenapa? Kita harus ubah dia dalam bentuk pangkat ya. Bentuk umumnya itu adalah A kali 10 pangkat N. Dimana syaratnya A-nya ini tidak boleh kecil dari 1, alias dia harus lebih besar atau sama dengan dari 1 dan kecil dari 10. Dan N ini adalah bilangan bulat, nggak boleh koma-koma ya. Oke, kita ambil contoh. Oke, 0,00017. Kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah, berarti kan kita tulis dulu A-nya. Nah, syarat A-nya harus besar dari 1 kecil 10. Berarti di mana kita letakkan koma? Iya benar, di antara 1 dan 7. Baru kita geser dia kemari. Karena gesernya ke kanan ini 1, 2, 3, 4. Karena gesernya ke kanan berarti pangkat negatif 4. Ya. Oke, lanjut. 107,000. Oke, A-nya kita tulis dulu 107. Kita ikuti syaratnya, besar 1 kecil 10, berarti koma di antara 1 dan 0. Kita geserlah dia 1, 2, 3, 4, 5. Karena gesernya ke kiri berarti pangkatnya positif
Ya, karena 5 langkah ke kiri, maka pangkat 5. Bisa? Oh, lagi contohnya? Oke. Ibu tambahin. 0,010500. Kita tulis A-nya berarti 0, maaf. Kita tulis A-nya berarti 105. Di mana komanya? Ya benar, di antara 1 dan 0. Ya. Kali 10. Gesernya kemana? Ke kanan. 1, 2. Karena ke kanan berarti pangkat negatif 2. Paham? Satu lagi. Ya, satu lagi ya. 1807. 000. A-nya berarti 1807. Di mana komanya supaya besar 1 kecil 10? Ya benar, di antara 1 dan 8. Kali 10. Gesernya kemana? Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke kiri pangkatnya positif 6. Oke, kira-kira gimana? Satu lagi yang koma. Yaudah, oke. 0,00578. A-nya berarti 578. Di mana komanya? Berarti besar 1 kecil 10 di antara? Ya benar, 5 dan 7. Gesernya ke kanan. 1, 2, 3. Berarti pangkat negatif 3. Oke, udah banyak contohnya ya. Iya, paham? Alhamdulillah. Jadi inilah dia materi kita di besaran dan satuan bagian pertama. Nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sampai sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.